anak kecil itu kan kulitnya itu masih mungil, lembut, halus, putih bersih. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu, kita harus memastikan kalau si kecil ini benar-benar nyaman apa yang digunakan, terutama bedak ya. Bedak ini kan bisa digunakan setiap saat ya, apalagi kalau si kecil habis mandi. Nah, pasti yang utama adalah minyak tawon dan juga bedak tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Teman-teman, kali ini Bunda mau nge-review lagi nih salah satu produk. Dan ini produk baby ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita punya baby, kita harus menyiapkan beberapa perlengkapan ya, entah itu dari perlengkapan mandi, perlengkapan untuk baju, makanan, dan lain-lain ya. Nah, di sini Bunda mau nge-review salah satu bedak baby ya, ini dia. Wow, ini Kansas Baby Powder ya, ini untuk bedak bayi, dan ini juga bisa digunakan oleh orang dewasa ya. Bunda juga kalau habis mandi menggunakan bedak ini kalau dalam rumah ya. Nah, jadi di sini Bunda tidak akan merekomendasikan bedak mana yang bagus, tetapi di sini Bunda akan menjelaskan sebenarnya bedak bayi itu apa aja sih kandungan di dalamnya. Jadi nanti moms atau ibu-ibu sendiri ya yang memilih kira-kira mana ya yang cocok untuk anak aku gitu. Jadi untuk bedak baby itu sebenarnya semuanya sama ya, nggak jauh beda untuk kandungan di dalamnya itu. Jadi sedapat mungkin itu diolah agar tidak menimbulkan iritasi atau ruam ya, karena kan anak kecil itu kan kulitnya itu masih mungil, lembut, halus, putih bersih. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu, kita harus memastikan kalau si kecil ini benar-benar nyaman apa yang digunakan, terutama bedak ya. Bedak ini kan bisa digunakan setiap saat ya, apalagi kalau si kecil habis mandi. Nah, pasti yang utama adalah minyak tawon dan juga bedak tentunya. Nah, untuk bedak sendiri ini Bunda langsung lihat komposisi dari Kansas Baby Powder ini ya, dari bedak Kansas ini. Jadi untuk bahan-bahan daripada bedak itu, bedak baby itu sebenarnya banyak banget. Itu semuanya mengandung herbal dan juga itu bahan-bahan alami semua ya. Itu untuk bahan utamanya itu adalah sebenarnya terbuat dari talsum ya. Talsum itu digunakan oleh semua jenis bedak untuk bedak anak-anak. Selain talsum tersebut, bedak anak juga atau bedak untuk baby itu juga bisa terbuat dari bahan-bahan alami seperti bubuk jagung misalnya ya, bubuk jagung, bubuk ubi Garut, bubuk gandum, atau juga bubuk tapioka. Jadi itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk meracik atau untuk mengolah bedak baby, sehingga menghasilkan bedak yang istimewa ya, tentunya yang tidak menimbulkan ruam ataupun iritasi. Jadi untuk menangkal bakteri dan jamur tentunya. Nah, jadi untuk di dalam bedak baby ini, selain dari bahan-bahan seperti talsum ini atau bubuk ubi Garut, bubuk gandum, dan tapioka, ternyata di dalam bedak baby ini juga itu mengandung silikon dioksida, mengandung magnesium oksida, oksida besi, aluminium oksida, oksida seng, benzoin, kemudian kalsium karbonat. Jadi di dalam bedak itu adalah semuanya bahan-bahan alami. Kemudian ini tak jarang jika mengolah bedak ini juga, biasanya yang mengolah bedak ditambahkan dengan lidah buaya, minyak lavender itu agar wanginya itu beda ya, misalnya lebih segar, dan juga bisa ditambahkan dengan bahan-bahan herbal lainnya. Jadi itu untuk bedak baby sendiri ini adalah semuanya sama ya, jadi jangan khawatir anak aku pakai yang ini cocoknya. Sebenarnya sama aja ya, ini berbeda dengan susu misalnya kan. Kalau susu kan langsung dikonsumsi ya, jadi aduh kalau nggak cocok biasanya anaknya mencret atau mual gitu ya. Tapi kalau bedak ini sebenarnya tidak jauh beda ya, tapi kalau misalnya si baby atau kulit babynya iritasi, itu baru benar-benar diperhatiin, jangan salah pilih bedak ya. Nah, tapi itu meskipun kandungannya hampir sama semua ya, terbuat dari bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal, dan juga seperti minyak zaitun, minyak lavender, dan juga dari tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, kemudian tidak sedikit yang mengolah bedak baby ini
Jadi menggunakan beberapa minyak alami esensial ya, seperti mengandung vitamin E, kemudian mengandung kacang almond. Jadi jika diolah dalam satu bahan-bahan tersebut diolah jadi satu, itu nanti akan menghasilkan bedak yang istimewa, yang tentunya lembut, kemudian anti iritasi, jadi lebih nyaman ya dipakai oleh si kecil, dan juga tentunya anti jamur dan juga anti bakteri. Jadi moms, apabila misalnya yang lagi cari-cari bedak, atau mungkin biasanya nih ibu baru ya, banyak nanya, aduh kira-kira anak saya nanti kalau lahir yang lagi mengandung ya, misalnya pakai bedak apa ya yang cocok gitu. Nah, dan jujur saja pada saat ada masih baby itu awal-awal menggunakan Cussons ya, semuanya itu Cussons, baik dari shampoo, dari bedak baby, ini juga semuanya Cussons ya, shampoo, sabun. Nah, setelah beberapa minggu, karena ada salah satu teman yang merekomendasikan, aduh anak saya wangi banget kayak gini, aduh saya juga pengen dong, jadi direkomendasikan lah bedak tersebut. Sebenarnya sih nggak jauh beda ya, sama, ini sangat bagus untuk baby atau kulit baby. Jadi moms, jika bingung, boleh, kalau pendapat saya sih ini juga cocok ya untuk anak-anak, apalagi kalau misalnya anaknya sudah 6 bulan ke atas, boleh ini digunakan ya untuk anak kecil. Kalau Adifa itu pada saat lahir kan dia di kampung ya, di Serang, Banten lahirnya, dan bunda itu jauh dengan orang tua, hanya dengan mertua dan juga saudara-saudara ipar ya. Jadi pada saat itu Adifa kulitnya itu sensitif banget, pakai bedak apapun pasti merah, gatal dan lain-lain. Sehingga bunda pada saat itu menggunakan bedak salisil, dan juga ada salah satu bedak dari kampung, lupa deh namanya apa ya, ntar kalau bunda udah dapat ntar bunda review lagi deh bedak itu, dan itu harganya sangat murah ya teman-teman. Itu hanya satu kotak kecil, itu hanya Rp5.000, dan itu bisa bertahan berbulan-bulan loh, jadi sangat irit banget ya. Tapi saat ini Deva alhamdulillah udah 3 tahun, dia itu sudah menggunakan bedak apa saja cocok, dan dia tadi ke Alfamart langsung lihat bedak ini, dia pengen pakai bedak ini. Jadi ini juga bagus ya untuk anak-anak, dan juga bisa digunakan oleh orang dewasa. Jadi jangan ragu untuk menggunakan produk Baby Cussons Powder, oke? Jadi untuk bedak Cussons ini juga ada beberapa jenis ya, ada yang warna pink, ada yang warna merah apa pink ini ya, ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Jadi wanginya itu beda-beda juga ya. Ini mengandung minyak dan rose oil ya, jadi ini mengandung susu. Jadi ini yang bunda review saat ini adalah Cussons Baby untuk extra 50%, 200 gram plus 100 gram, dan ini adalah wanginya itu milk dan rose oil ya. Nah, dan jangan lupa ini juga harus dilihat moms untuk expire date-nya. Tadi juga bunda udah lihat, tapi mana ya? Nah, ini untuk expire date-nya adalah sampai dengan Januari 2023, dan ini harganya tadi cukup murah ya, hanya Rp12.000. Dan juga ini harus dilihat juga kira-kira ini halal nggak ya. Tapi untuk semua produk itu sebenarnya, untuk produk baby itu halal semua ya. Jadi ini adalah masih lama banget ya. Untuk expire date-nya adalah sampai dengan Januari 2023. Oke teman-teman semua, untuk review bedak baby kali ini cukup sekian ya. Jika ada yang ingin request atau ingin nanya-nanya, boleh komen di bawah ya. Atau mungkin pengen di-review barang apa lagi ya, atau produk apa lagi, terutama untuk anak-anak meskipun untuk orang dewasa ya, boleh. Atau mungkin ada yang bertanya, bunda pakai apa ya mukanya gitu, boleh. Atau lipstiknya apa ya, jadi boleh ya semuanya, karena bunda itu nggak pernah pakai pemutih, nggak pernah pakai apa ya namanya untuk obat jerawat. Itu bunda sangat takut, karena emang dari kecil bunda semuanya alami, jadi hanya pakai bedak biasa. Udah bedak, kalau pada saat mandi juga sabun itu hanya sabun pepaya yang harga 20.000 ya, itu cukup. Dan kalau ya jerawat paling tumbuh 1-2 ya. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya tips apa sih bun sehingga bunda nggak mau pakai produk kosmetik untuk merawat kulit, kecantikan apa bla bla bla, bunda itu orangnya santai aja, relax, ya udah kayak gini aja. Ada bekas-bekas jerawat juga sih guys, tapi nggak terlalu ya.
Karena Bunda emang dari kecil, dari dulu sejak SMA Bunda nggak pernah mau nyoba-nyoba menggunakan produk apapun untuk obat jerawat ataupun untuk memutihkan kulit, wajah dan lain-lain. Jadi udahlah semuanya alami aja. Oke guys, cukup sekian ya untuk sharing kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Adeva dan Bunda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.